Halo, selamat ketemu lagi dengan Bu Ana dalam materi pembelajaran fungsi. Minggu lalu, kalian sudah belajar apa itu fungsi dan sudah mengenal juga berbagai macam fungsi. Contohnya seperti ini. Gimana kita mau lihat apakah dia fungsi atau bukan dengan uji coba tes garis vertikal. Ya, jadi kalau garisnya memotong di 2 titik, maka dia bukan fungsi. Itu ya. Nah, lalu kalian juga sudah bisa membedakan mana yang fungsi atau bukan. Yang seperti ini bukan fungsi yang lingkaran. Kalau yang seperti ini dia fungsi, yang seperti ini bukan fungsi. Ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai domain, kodomain, dan range. Sebenarnya di kelas 10 juga sudah pernah ya, selewat. Nah, apa itu domain? Apa itu kodomain? Domain adalah daerah asal fungsi. Kodomain itu adalah daerah kawan. Sedangkan range itu adalah hasil dari domain. Ya, jadi range itu merupakan himpunan bagian dari kodomain. Nah, kalau misalnya ada suatu fungsi digambar fungsinya, maka yang disebut domain itu adalah biasanya nilai X yang dari sini sampai sini domain. Range-nya adalah nilai terendah fungsi Y dan nilai tertinggi dari fungsi Y. Tertingginya bukan ini di sini. Tapi ini puncaknya lebih tinggi. Maka range-nya itu dari atas sini sampai sini range. Ya, nggak boleh dari sini. Karena kita cari yang paling rendah, Y paling rendah dan Y paling tinggi. X juga sama, X paling rendah dan paling tinggi. Contoh di sini ada grafik bensin terhadap jarak tempuh. Ternyata dia berbanding lurus. Dia berupa kurva fungsi linear, fungsi garis. Kalau jaraknya 0, maka kalau bensin yang dipakai 0, maka jarak tempuhnya 0. Tapi kalau bensin yang dipakainya 1, nah di sini 1. Jarak tempuhnya berarti di sini 25. Bensinnya 2 galon, jarak tempuhnya 50. Seperti cara bacanya seperti itu. Nah, di sini kita sudah tidak berbicara lagi domainnya 1, 2, 3, 4. Tapi bisa 1,5, bisa setengah. Maka domainnya adalah bilangan real. Semua bilangan dari 0 sampai, lihat grafiknya. Grafiknya stop di sini. Nah, maka domainnya stop sampai sini, 9. Nah, sedangkan range-nya, Y-nya tuh yang paling rendah ini, yang paling tinggi yang ini. Nah, jadi kalau misalnya ditanya berapa domain dan range-nya, cara nulisnya seperti ini. Untuk menentukan domain itu X. Ya, jadi cara nulisnya seperti ini. X, saya tulis ulang di sini ya. Jadi untuk menentukan domain, itu adalah domainnya ya, itu adalah buka kurung buka, X, di mana X-nya dari 0 sampai 9. Maka 0-nya ikut ya, 0-nya ikut dari 0. Kenapa ikut? Karena gambarnya ini titiknya penuh, ikut. 9 juga titiknya penuh. X sampai 9. Di mana X-nya merupakan himpunan bilangan real. Bilangan real itu semua bilangan. Termasuk bilangan pecahan, bilangan desimal, bilangan irasional. Ya, rasional. Jadi cara penulisannya perhatikan seperti ini. Lalu kalau range, gimana range? Cara menulis range? Cara menulis range adalah, misalnya lambangnya R, kalau range itu ngomongin Y. Berarti Y-nya, range itu Y, di mana, lihat, Y-nya tadi paling rendah 0, paling tinggi, nah di sini berapa? Antara 200 sampai 250, itu adalah 225. Ya, tengah-tengah antara 200 sampai 250. Maka di sini Y-nya adalah 0, sama kayak tadi, kurang sama dengan Y, karena range-nya Y, kurang sama dengan 225, di mana Y-nya elemen bilangan real. Ya, jadi cara menulisnya selalu seperti ini. Ya, perhatikan. Kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan kedua grafik di bawah ini. Ini saya tutup dulu deh jawabannya. Tentukan domainnya. Oh, nggak bisa ditutup. Nah, tentukan domain dan range-nya. Kita perhatikan, ingat. Domain itu nilai X. X-nya mulai dari sini sampai mana? Perhatikan, ini ada panah. Di sini tadi tidak ada panah. Kalau tidak ada panah, stop. Kalau ada panah, artinya dia diterusin ya. Terus panjang. Sampai tidak ada batasnya. Berarti range-nya itu, domainnya itu dari sini sampai tahingga. Nggak tahu di mana. Berarti cara penulisan domainnya adalah X, di mana
X-nya selalu lebih besar atau sama dengan 0. X-nya elemen real. Ya, jadi cara menulisnya seperti ini. Ya. Untuk range-nya juga lihat, dia mulai dari 0. Paling rendah 0, paling tinggi nggak tahu di mana. Nah, berarti sama kayak tadi, range-nya itu dari sini sampai nggak tahu di mana. Kalau sampai nggak tahu di mana, berarti range-nya adalah Y. Ingat range itu Y, di mana Y-nya mulai dari 0. Berarti Y-nya harus selalu lebih besar atau sama dengan 0. Y-nya elemen bilangan real. Ya, perhatikan cara penulisan domain dan range. Ya, hari ini kita belajar cara penulisan domain dan range. Nah, kita perhatikan gambar yang kedua. Tadi gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah gambar dari Y sama dengan akar X-1. Bunyi gambarnya tahu dari mana? Paling gampang kalian masukkan ke GeoGebra. Atau masukkan ke Desmos. Nanti saya kasih tahu cara pakai Desmos. Sama sepertinya prinsipnya dengan GeoGebra. Ya. Nah, untuk mendapatkan grafik ini kalian memerlukan alat bantu. Karena kalau untuk manual belum diajarin ya. Kita tidak belajar cara manualnya, kita pakai alat bantu saja. Kita masukkan fungsinya, keluar gambarnya seperti ini. Yang namanya domain, ingat domain itu X. X-nya mulai dari sini. Berapa ini? Oh, 1. Sampai, karena ada panahnya, nggak tahu di mana. Berarti cara menulis domainnya adalah X. Domain itu ingat selalu X. Di mana X-nya selalu lebih besar dari, hati-hati bukan 0, tapi 1. Lihat di sini 1. Ya, sampai berapa X-nya? Nggak tahu sampai berapa. Bisa jadi sampai ribuan jutaan, nggak tahu. Dan yang penting X-nya harus elemen bilangan real. Gitu ya. Nah, lalu range-nya. Kalau range berarti kita perhatikan nilai Y. Y-nya paling rendah 0. Tingginya berapa? Nggak tahu, karena kalau diterusin bisa terus. Maka mulai dari 0 sampai tak hingga nggak tahu di mana. Maka range-nya, ingat range itu Y. Y di mana? Y-nya lebih besar sama dengan 0. Perhatikan cara nulisnya. Y-nya harus elemen real. Ya, perhatikan. Kalau Y semua, kalau X semua. Bisa ya? Maaf ketutup. Nah, oke. Setelah ini kalian akan mengerjakan latihan. Silakan dikerjakan di buku latihan. Karena hari ini saya tidak sempat print kertasnya. Silakan di buku latihan. Kerjakan latihan 1-2. Nah, ini saya minta gunakan desmos.com atau GeoGebra. Silakan terserah, boleh pilih mau pakai GeoGebra. GeoGebra kalian sudah kenal dari kelas 10. Desmos, untuk Desmos gampang caranya. Caranya masuk aja langsung ke Desmos. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Kita buka Desmos. Nah, caranya buka browser di HP juga bisa. Ketikkan saja desmos.com. Itu ya, di enter. Masuk seperti ini, sama di HP juga. Nanti lalu pilih graphing calculator. Nah, tinggal dimasukkan fungsinya. Kita lihat tadi fungsinya apa ya. Katanya fungsinya X kuadrat min 1 dibagi X. X kuadrat min 1. Gimana cara nulis per? Ingat, per itu artinya dibagi. Jadi sama aja sama menulis dibagi. Kita masukkan. Berarti di sini X kuadrat. X, ntar ini saya umpetin dulu deh. Oh, masih ngalangin. Nah, jadi ada di sini, perhatikan ya, ada sama seperti GeoGebra, ada keyboardnya. Bisa dimunculkan keyboardnya. X kuadrat, cara membuat kuadrat, ini ada A pangkat 2, X kuadrat, dikurang 1. Dibagi X. Ingat, tadi penulisannya pakai per. Kalau mau pakai per, maka ini harus dikurung. Ya, ini kurungnya boleh manual, atau boleh pakai kurung buka, kurung tutupnya ini. Ya, ini bisa digeser dulu, kasih kurung di depan. Lalu tadi harusnya pakai kurung dulu ya, kurung. Nah, di sini di belakang pakai kurung tutup. Dibagi. Per itu dibagi. Dibagi. Mana dibagi? Mau pencet sini aja dibagi. Dibagi. Nah, kalau dibagi otomatis dia turun ke bawah. Dibagi X. Nah, ternyata gambarnya kayak gini. Oh. Ya. Nah, kita lihat ternyata 0 itu jadi asimtot. Ya. X sama dengan 0 itu asimtot. Masih ingat ya asimtot? Pernah saya jelaskan di kelas 10. Nah, berarti kalau gambar seperti ini, X-nya yang mana? Coba perhatikan nih, kalau saya kecilin sampai ribuan, sampai jutaan. Oh, X-nya semua.
bilangan kecuali 0. Si 0 tuh nggak jadi X. Ya nggak? Kenapa? Karena kalau X-nya 0 terjadi pembagian dengan 0 di matematika error. Nah, berarti nanti X-nya tuh yang mana? X-nya berarti semua bilangan. Lihat, X-nya di sini, Y-nya ada. X-nya ada. Tapi saat 0 dia nggak ada. Berarti X-nya semua bilangan real kecuali 0. Mana cara nulisnya? Cara nulisnya nanti, ini saya buat contoh ya. Saya buka lagi yang tadi. Salah ini. Nah, tadi kita sudah lihat gambarnya. Gambarnya X, ini Y. Gambarnya tadi yang satu ke sono ke atas, yang satu ke bawah ya tadi ya. Pokoknya X-nya nggak ada ya. Saya lupa tadi gambarnya gimana. Nah, seperti inilah kurang lebih. Oh, seperti dari atas ke bawah. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oh, bawahnya dari bawah data hingga. Nah, ini tadi salah ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang ini dari sini ke bawah, yang ini mau dari sini ke atas. Nah, kayak gini. Ini X semua bilangan kecuali 0. Cara nulisnya adalah domainnya itu X, di mana X-nya elemen real, tapi X-nya tidak boleh sama dengan 0. Boleh cara nulisnya seperti ini. Ya. Bu, saya maunya nulisnya X kurang dari 0 atau X lebih besar dari 0. Boleh juga. Ya. X kurang dari 0 atau tuh boleh pakai tanda begini. Atau X lebih dari 0. X-nya tidak sama dengan 0. Ini juga boleh. Ya. Gitu. Range-nya sama. Range-nya Y-nya. Mana Y-nya? Oh, kalau Y-nya 0 boleh. Negatif boleh. Positif boleh. Oh, berarti Y-nya semua bilangan real. Nanti perhatikan cara penulisannya ya. Saya mau cek cara penulisannya nanti. Ya, untuk nomor 2 sama. Boleh pakai Desmos, boleh pakai GeoGebra. Digambar dulu, lihat gambarnya, tentukan domain sama range-nya. Untuk nomor 3, nah bukunya baik hati, nomor 3 ini sudah dikasih tahu. Domainnya cuma dari sini sampai sini. Stop. Ya. Range-nya yang paling rendah ini, yang paling tinggi, pilihnya paling tinggi ya, itu yang ini. Nah, nanti tulis cara range-nya yang ini. Itu ya. Yang B juga sama. Nah, yang B ada panah. Hati-hati, kalau panah itu artinya tidak ada ujungnya. Berarti domain itu semua bilangan boleh. Ya kan? Aku saya jadi kasih tahu jawabannya ya. Nanti pikirkan sendiri, range-nya bagaimana. Ya. Yang ini juga. Nah, kalau ini stop sampai sini. Domainnya di mana, range-nya di mana. Silakan. Nah, untuk nomor 5 juga sama. Gunakan Desmos atau GeoGebra untuk menggambar, lihat fungsinya nanti seperti apa. Bu, ini ada E itu apa? E itu adalah bilangan Euler nilainya sekitar 2,4. Ya. Ini nanti kalau di Desmos, ketik saja E biasa. Ya, saya beri contoh yang di Desmos. Kalau kalian pakai Desmos, 20 juta dikali E pangkat minus 0,25 T. Ya. Saya masukkan, ini sama seperti GeoGebra. Kalau saya mau umpetin, tinggal diklik ininya. Nah, saya masukkan Y sama dengan, ingat kalau di Desmos atau di GeoGebra kita mainnya X sama Y. Kalau di soalnya HT tetap pakainya Y. Ya, Y sama dengan 20 juta ya tadi. 20 juta tuh agak. Ini bawahnya yang ada step segala macam abaikan saja. Dikali itu pakai titiknya. Dikali E pangkat. Nah, E-nya itu ambil dari ABC saja. Atau diketik E, biasa nggak apa-apa. Ya. Itu nilai sekitar 2, sekian. Nah, itu kalau dikalikan ini langsung keluar hasil. Abaikan saja. Pangkat. Pangkatnya berarti pakai yang Pangkatnya berarti pakai yang ini. Yang ini. Pangkatnya yang A pangkat B ya. Nah, ketikkan minus 0,25 pangkat. Kalau di soal kan T ya. Tapi kalau di Desmos atau GeoGebra X. T-nya ganti X. Kalau di enter, nah, Bu ini nggak ada gambarnya, ada, kecilin aja. Nanti kelihatan gambar. Nah, ternyata gambarnya di sini. Ya, ini titiknya bisa kalian lihat. Oh, titiknya nilainya segini. Tuh lihat, dia nggak pernah
Oh, ini 0, ya. Kalau X. Sebenarnya bukan 0 ya, ini 0, ini 0-nya 0 lebih dikit. Karena 0-nya itu asimtot. Kenapa asimtot? Ingat, kalau ini kan kalau pangkat minus itu artinya 1 per. 1 per, kalau 1 per, kalau X-nya 0 berarti kalau X-nya 0 berarti E pangkat minus 0. Per E pangkat 0. Pangkat 0 itu artinya 1 ya. Maka nilainya, kita lihat di sini dia 107,5,0. Lihat, ini adalah nilai X dan Y-nya. Y-nya berarti 0. Y-nya paling rendah 0. Paling tinggi tidak akan ada ujungnya. Ya. Nanti gimana cara penulisannya silakan ditulis. Segitu saja untuk hari ini. Terima kasih.